والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiang pelenggo sami malam mangkin niki tekican rahmah, tekican nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan mulia niki ma bainal maghrib wal isya, waktu antara maghrib dan isya niki insyaallah kita akan bersama-sama bermutolaah mengisinya dengan kajian kitab Al-Mursyidul Amin. Namun sendek teman lanjut ngiring merak biasa, kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حميد محمد الغزالي رحمه الله وإلى أرواح جميع الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين إلى بلدتنا إندونيسيا وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء في لومبوك أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويؤلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Karen sekali tipe seluruh arwah daripada orang tua kita, nenek moyang kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para dermawan yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga, infak sedekahnya untuk kepentingan syiar Islam di lingkungan kita atau untuk kemajuan masjid kita niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan dijadikan sebagai amal jariyah. Mudah-mudahan segala khilaf dan salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelenggo sami sebagai generasi penerusnya yang diberikan kesempatan masih menghirup udara segar, mudah-mudahan Allah berikan umur barokah. Mudah-mudahan bijajari tiang pelenggo sami sampai hari kiamat senantiasa dipelihara iman dan Islamnya ala dinil Islam. Allah haziniyah wa la kunatin salihah lana wa lahumul Fatihah. أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah makin niki masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang perlu kita ingatan sekecet makna daripada ulang tahun Republik Indonesia niki yang merupakan nikmat yang luar biasa setelah keimanan. Jadi ndek nara nikmat sak paling belik setelah iman di dada kita selain nikmat aman. Nggih, a'dhamun ni'am ba'dal iman nikmatul aman, bahasan ulama niki nggih. Jadi kenikmatan yang paling besar, paling agung setelah kenikmatan iman yang menancap di hati kita adalah nikmat
keamanan, nikmat kedamaian, terutama di negeri kita, yaitu negeri Indonesia yang kita cintai niki. Lebih-lebih Lombok, negeri yang dijuluki dengan 1000 masjid, lebih 1000 sebenar. Nah, ini yang patut kita pertahankan dan kita mengisi tanah air kita, tempat kita sujud niki, tanah air kita niki kita harus rawat, kita harus menjaganya niki karena tentu segala perjuangan daripada orang tua kita, para pahlawan, syuhada, para ulama-ulama yang telah gugur niki berharap meskipun dengan beliau-beliau niki mengorbankan darahnya, jiwa, raga, harta bendanya niki bis isin korbanan demi untuk masa depan tiang pelenggu sami sebagai anak cucunya. Dan generasi muda makin niki tugasnya mengisi hari-hari niki suasana penuh kemerdekaan niki dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita, sehingga akan semakin terus bersyukur dengan sawah mati telang niki karena Rasulullah SAW yang sabdanya pernah didengar oleh Ummu Salamah sebinian niki Nabi manik Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum fa in taku khaira istabsyaru bih wa in kana ghaira dzalika qala yaqulun Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Jadi seluruh amal-amal tiang pelenggu sami saat masih hidup diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Nah, ini keluarga kita Papua Balot, seluruh para syuhada solihin, wali-waliullah, ulama-ulama yang telah berjuang niki melihat kondisi kita di dunia niki. Lamun sholah ruan pegawean, lamun bagus ruan amal jariah, bijajarin ahli waris yang masih hidup pilih bawaan dunia niki istabsyaru bih, mereka bergembira, cemoh ya. Nah niki alhamdulillah teturut caren kelampan hidup layak bah warak niki lah kira-kira. Lagu sebaliknya niki lamun lengi gawean ahli waris kadang jarin saat masih hidup niki berdoa niki dalam kubur, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Nenek kaji, ya Allah, jangan engkau matikan mereka sehingga engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Nah, jadiin itu saling doa sebenarnya. Itu hidup doaan keluarga saat sampun meninggal dunia. Saat meninggal dunia masih dia bisa berdoa kepada Allah karena mereka itu dia hidup sesungguhnya cuma lain alam. Nah nikilah hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa mengisi nikmat kemerdekaan Republik Indonesia niki dengan penuh kedamaian. Kita jaga silaturahmi kita baik antar kita sama muslim maupun dengan non muslim. Kita tebar kemaslahatan, kita jauhi, kita tolak segala macam kemafsadatan, keburukan-keburukan yang berakibat kepada kerusakan. Nah nikilah hadirin rahimakumullah sebagai muqaddimah niki nggih. Makin telanjutan kajian dalam kitab Al-Mursyidul Amin masih di dalam bab yang ke-27, Al-Babus Sabi' wal Ishrun, bab ke-27. Nah, sakjulu sampun penjelasan si Imam Ghazali
bagaimana kita menyikapi dunia niki, okay? Bahwa dunia yang kita tempati niki adalah sebagai mazratul akhirah, sebagai ladang untuk kita menanam, bercocok tanam amaliyah-amaliyah yang nanti hasilnya kita petik di akhirat. Nah, lembe isi dunia niki sebagaimana dinyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid, lamun tetau arun isin dunia, nggih. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Pertama isin dunia niki nggih laibun, permainan. Nah, jadi neng masih bebeak, masih kocet niki nggih balita bekedek doan gawe. Nah, itu permainan. Jaga arak batur niki sampai netawa masih demen bekedek, masih demen bejorak doan isi hidup niki pada barak model kanak lah ya, angkun kanak bebeak lupa tansa ya niki wah toa. Nah, niki walahun, sesuatu yang melalaikan. Nah, niki wah mulai beranjak wah akil balik niki kan telalian isi permainan-permainan niki nggih. Wah harap waktu perintah sholat datang azan, dan panggilan niki tidak sekedar panggilan azan untuk sholat, sebenarnya itu panggilan untuk kita kembali kepada Allah. Lalu lambian tiang pelunggu sami niki nggih saya si terdengah niki manusia sa azan doan nggih, bukan unzur maqala wala tanzur mangqala, ya, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Padahal apa yang disampaikan itu kalimat-kalimat tasbih, takbir, ya, yang semestinya kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Tapi kadang-kadang dihinggapi hubbud dunia, rasa cinta kepada dunia yang berlebihan. Selapu pasti tekangan dunia niki Bapak Ibu. Lamun hidup niki pasti tekangan dunia. Lagu sandek tekanggo niki berlebihan tan tekangan, sehingga lupa tekangan oleh Allah Ta'ala, lupa tekangan oleh Rasulullah, lupa tekangan oleh segala yang menjadi bimbingan, ajakan-ajakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wazinatun belian malik sinidap tadah diri naniki nggih perhiasan. Wah, itu kan sepeda motor nane merek PCX saling kajum-kajuman. Itu isin dunia niki lemah bolehan niki sanina semuanya juga. Engkah banting beriun, engkah beriun berteken ber apa haran niki kan. Masya Allah, itu zinatun naran niki perhiasan. Jarin kadang dilalaikan oleh perhiasan. Jadinya sesuatu yang tadinya boleh-boleh saja, ya kanggo-kanggo doan sebenar niki. Karena hidup niki tanpa perhiasan hampa rasanya. Masih terjak mele berdua balik niki hanya pokok nejari tembok si bata doan. Tentu mele entah lester, kah lester cat, wah cat bagus-bagus tertempel malik isi plastik. Karena ini kan itu namanya zina, ingin kita menghias. Coba masjid kita niki kan kita hias terus, karena disitulah nilai budaya peradaban istilah niki nggih. Dengan niki lamun bagus entan berhias berarti tanda dengan niki memiliki nggih semangat untuk hidup, tanda dia niki manusia normal, kepingin sesuatu yang indah. Lagu kadang-kadang berlebihan, lupa. Nah ini terdauk si penyakit lupa karena terlalu mementingkan perhiasan dunia niki. Nah ini yang
diwanti-wanti niki nggih. Kemudian wa tafakhurun bainakum, isi dunia niki hanya saling berbangga-banggaan di antara kita. Arak sak bangga-banggaan duwe banden, bangga-banggaan keturunan, bangga-banggaan pangkat, bangga-banggaan jabatan. Oh, aku nih kan anak semenek nih. Oh, aku nih berdua semenek nih. Oh, aku nih pangkat semenek nih. Akhir batur lain sintele. Nah, akhirnya lupa dia persamaannya di sisi Allah itu sama. Oke. Nah, inilah yang namanya orang merdeka. Orang merdeka itu jangan lagi perbudak orang lain. Jangan lagi melihat orang lain itu kecil. Bahwa kita ini sama, yang membedakan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, lagu lamun lupa saniki yang terjadi apa? Tafakhur, saling membangga-banggakan diri. Jari tebang te ilmu, okay? Tahu ngaji, tahu tafsir, tahu bangga dengan ilmunya, hancur lebur itu. Wah, itu kan ahli nahu, oh itu nih kan ahli tafsir, oh ini tuh ahli lain sih sepelean. Nauzubillahi min zalik. Padahal itu alat semua niki kan, alat untuk mengenal Allah niki. Likulli syai'in syahidun yadullu ala annahu wahidun. Bahasan ulama tasawuf niki, segala sesuatu itu punya saksi. Arak tanda, arak saksi-saksi yang kita bisa jadikan sebagai alat perantara untuk mengakui yadullu ala annahu wahidun, untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tunggal, yang esa, yang satu-satunya kita sembah, yang satu-satunya kita cintai, yang satu-satunya kita banggakan dalam hidup kita. Para niki hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, takatsurun fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta benda dan anak-anak. Nah niki. Jadi wah mau rezeki nggih, lemak mele temali keloyan, wah tebang loyan mele temali keloyan, sampai kita tidak sadarkan diri. Nah nikilah yang kita diingatkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 20 niki, kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuha. Itu semua seperti hujan, ya, seperti sawah pertanian niki kan, bagus subur indah ruwen hasil tanamannya. Nah, niki petani-petani niki bangga dengan hasil tanamannya. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Kemudian setelah menghijau ngonek-ngonek kering jarin. Setelah menguning kering ngonek-ngonek hancur. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ingin kita menjadikan dunia niki, perhiasan kita, permainan kita di dunia niki, kebanggaan kita di dunia niki, nggih, harta, anak dan lain sebagainya niki hanya sebagai wasilah, sebagai perantara kita untuk menjadi tangga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu tujuan jangka panjang kita, yaitu akhirat. Nah nikilah hadirin rahimakumullah. Sehingga sebutan si Imam Al-Ghazali rahimahullah nggih, bahwa manusia niki di dalam melihat dirinya niki dan masa depannya niki basen. Kita yang sekedar ngulang sawi niki nggih sapiranan. Jadi anna misal abdi fi nisyani nafsihi wa ma'abihi, bahwasanya perumpamaan seorang hamba yang pelunggu sami jadi panjak Allah Ta'ala Abdullah seki aran yang pelunggu sami niki nggih, jadi aran tiang niki Abdullah, ibu-ibu Abdullah haran masih nggih panjak Allah Ta'ala yang kan sebut
Misalul abdi, nggih, perumpamaan seorang hamba panjak Allah Ta'ala niki di dalam nggih dirinya niki dan melihat melupakan masa depannya niki. Misalul haji alladzi yaqifu fi manazilit tariq. Nah niki seperti umpamanya jamaah haji yang berada di suatu tempat persinggahan niki. Lamun layak niki Bapak Ibu kan dalam berhaji niki ndekna kadu pesawat barak mangkin. Ya lampak naik. Nggih. Nah, min kulli fajjin amiq niki. Dia datang dari berbagai macam penjuru dunia. Pelosok-pelosok datang niki nggih sambil mengendarai onta. Itu layak mungkin papuk balut layak lekes niki. Zaman penjajahan niki lalu berhaji masih dagu laut lekan lampak naik doang niki kan. Nah jadi itu ibaratnya orang yang menuju ke tujuannya, seorang jamaah haji niki nggih. Nah disebutkan niki wala yazalu ya'lifun naqata wa yata'ahaduha wa yunadhifuha wa yaksuha alwana thiyab wa yahmilu ilaiha anwa'al hashish wa yabradu lahal ma' bithalji hatta tafutahul qafilah. Jadi arak dengan niki jak lalu berhaji ngadu kendaraan unta misal atau jaran atau napi jua lah niki nggih. Munane ye si nepandi dua nanu niki pas jingkeun mentelah nggih pas jingkeun singgah niki weh sak jauh jaran niki ieu doa osok-osok niki sikin telek ruan macam rerumputan niki nggih. Ini jak cocok jauh nih jari anu lemak niki jari bekal jari isi naon. Akhir lupaan niki tebilin si batur nggih saking kelebet telek ruan macam elek perjalanan niki selaku sholah nggih. Nah wa huwa ghafilun anil haji wa mururil qafilah wa baqaihi fil badiyah wahdah. Niki nggih. Jarin akhirnya apa yang terjadi, dia lupa untuk pergi berhaji basen dan dia terlewatkan oleh rombongannya niki. Akhirnya dia berada di padang pasir sendirian bersama as-siba, binatang buas. Aneh tiba-tiba kalau dia narak kancen, wah saijan kancen, wah tebilin, enteh jelapan, enteh, bares julu nih, mesa anduan, nggih, bertelengu anu niki, peripeh kendaraan lah niki kan, tebilin payu, akhir dia narak kancen, dia dihabisi oleh binatang buas, tidak sampai tujuannya jadinya. Nah, jadi binatang buas kita di sini itu apa? Dunia. Sabaru niki itu binatang buas itu. Rombongan tuh luwek batur-batur teniki sampai ke tujuan. Arak sak mate dalam keadaan husnul khotimah. Nggih? Baru engkah zikir bilinan husnul khotimah. Jingkeun nuntut ilmu bilinan husnul khotimah. Jingkeun begawean boyak nafkah yang halal untuk keluarganya bilinan, termasuk mujahid fisabilillah. Ieu nendek bekedek doan gawe. Nggih, akhir tebilin si rombongan batur wah luwek wah nggih berangkat dengan kebahagiaan yang didapatkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah salawatu mir rabbihim, dia dapat ampunan Allah, warahmah, mendapatkan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Sementara itu sak terbuai dengan permainan, perhiasan, kebanggaan dunia niki, akhirnya ketinggalan sendiri, digerogoti oleh binatang buas yang namanya hubud dunya niki.
Ini namanya al-ghafil, orang pelupa ini, ya lupa dengannya. Kemudian wal aqilu la yuhimmuhu amral jamli illa biqadril hajah. Kemudian arak dengan berakal. Nah niki wah agak atasan kelas sekedik niki. Nggih. La yuhimmuhu amrul jamli, tidak mementingkan kepadanya nggih urusan-urusan yang indah-indah itu illa biqadril hajah, kecuali hanya sekedar memenuhi hajat kebutuhan. Jadi kita ada di dunia niki dimisalkan seperti niki, jingken ta lalu berhaji, kita hanya sekedar bersinggah sebentar untuk memenuhi hajat, isi bensin dulu sekedik, kan beng mangan dulu kendaraan tunggangan taniki. Jadi dia ngonek-ngonek sekedar mengambil kebutuhan, setelah itu dia pergi. Nah ini ndek ketinggalan. Inilah katanya Imam Ghazali al-aqil, orang yang berakal. Nah, jadi kita hidup di dunia niki sekedar persinggahan sementara, berembe-rembe kebelik balen taniki, paling jatuh tinduk hanya seberak doang, kan? Berak manik Allah Ta'ala niki dalam akhir surat An-Nazi'at niki kan, ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka mengira kehidupan ini sebentar sekali, seperti dia hidup pada saat sore atau malam seberak doang. Aw duhaha, seakan-akan dia hidup seperti serasa waktu duha. Pira sih kengonen waktu duha niki ya seberak niki kan, paling lekan jam balu siwa 10 solas, anggaplah 4 jam. Pira umur temangkin arak dengan hidup sampai beluk puluh 100 lah meno. Anden masih segar, coba ketua anda senagung niki tiduan tantai kalet kangkung laek kok makak meni jarin nane deh kesolah-solah ruan pada beton doan nane nih naik pada bulu tetalet barawi-wi ni dap hidup kecet hidup di dunia niki, tetapi sangat menentukan, sangat-sangat membawa konsekuensi yang besar bagi keselamatan kita. Masya Allah, yang kalau munta indang lalu dunia niki hanya sebagai persinggahan sementara, maka dinara alasan untuk tidak terlalu berkangen elek dunia. Pada doang sebenar niki kita sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala niki nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki sudah membagi kita rezeki kita, sudah membagi jatah nasib kita, sudah tinggal kita jalani dengan penuh kesyukuran. Kalau kita dapat nikmat, kita jalani dengan penuh kesabaran. Kalau kita dapat ujian, tawakal ala Allah terus. Jadi namun indeng lalu coba kalau kita tidak meniatkan untuk kita berkhidmat kepada agama, berkhidmat untuk menjalankan perintah Allah, maka berat hidup di dunia hidup. Tetapi ketika kita menjadikan dunia ini sekedar untuk kita mendapatkan bekal saja, maka insya Allah ndek tidak berat lalu hidup niki. Angka arak dengan niki Bapak Ibu, ini milih demen hidup milih dunia niki dan milih man mate. Saya ingat Nabi, ya nikmat gawe ibadah. Lamun dah mati kan gawe ibadah niki kan. Jadi ada ulama-ulama niki dua macam. Arak ulama waliullah niki dan milih man mate. Saya ingat Nabi, nikmat dia bermakrifat dengan Allah, nikmat dia mengenal Allah, nikmat dia merasakan kehadiran bersama Allah. Jarin pirang kemalik jak mau niki hidup barak meneh nen. Jarin dia betul-betul menggunakan nikmat dunia niki barak baru niki mazra'atul akhirah sebagai untuk menanam
hasil untuk nanti di akhirat dia petik. Lagu arak sebagian ulama niki wah telek ruang dunia barat niki julu mati dah mati wah ingin cepat bertemu dengan Allah. Nah nanti makin niki yang pelunggu sambil terbaik melen tengonean mati dengan kita merasakan nikmat ibadah apa melen taruhan temate adik taruh bedait kan Allah Ta'ala sila sangonaan sida melek dah ya tiwas Allah Ta'ala wah niki nggih yen Allah Ta'ala niki laek wah tertulis niki piran tidak pada mati nggih jadi innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah laek Allah Ta'ala niki sendek manjari dunia langit niki 550.000 tahun wah tertulis tuah niki bayi haki jangan mati tahun semene lama jelo semene mene jangan dan mati wah harak wah dendek pikiran wah tinggal ini berbentan tisi diri jadi namun tidak ada yang akan kita terlalu risaukan namun masalah piran terjak mati saya nggak harap ketentuan justru yang kita risaukan yang kita perlu menjadi tadabbur renungan kita apakah mati kita itu nggih husnul khotimah atau ndek. Nah itu yang harus kita perjuangkan niki kita berjuang niki nggih. Nah jadi mudah-mudahan yang pelunggu sami niki kita isi dunia niki bara doeun teh niki doa dalam surat Al-Isra niki kan mudkhala sidqin nggih akhrijni adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Mudah-mudahan yang pelunggu sami tertamak elek dunia niki dalam keadaan bagus niki. Jadi kita ngisi dunia niki bagus. Kita keluar juga nanti dalam keadaan bagus. Jadi mukhraja sidqin niki kita keluar dari dunia niki sebagian penafsiran disebutkan niki kita keluar dari dunia niki dalam keadaan baik. Kita menemukan hal yang baik-baik di kubur menjadi radhatun miryadil jinan sebagai taman daripada taman-taman surga. Nah niki hadirin rahimakumullah nggih. Fakadzalikal basir bil akhirah la yuhimmuhu amrun nafsihi wa dunyahu illa biqadri ma yataqawwa bihi ala suluki tariqil akhirah. Nah demikian juga halnya al-basir orang yang punya pandangan mata hati ketajaman mata hati. Jadi arak istilah niki al-aqil dengan hanya sebatas punya akal pikiran. Nah jadi masih na kelas menengah niki sak paling tinggi kelasnya niki ahlul basirah atau al-basir bahasa Imam Ghazali di kitab niki orang yang punya ketajaman mata hati. Jadi dunia niki bisa dia tembus pandang, dia bisa mampu memandang kehidupan akhirat. Yo padahal enggak doang sih telek julun teniki manusia, tembok, satuan, binatang. Tetapi bukan ini yang dia lihat. Yang dia lihat itu adalah kampung akhirat. Sehingga arak dengan niki kan sering dengan sak tebeng kemuliaan si Allah Ta'ala di akhir hidupnya niki kan menjelang dia mati kadang ya cemuh wah ta petetuk si Allah Ta'ala nggih wah ta penggitan si Allah Ta'ala beru tak takak lemak ambun surga niki ya wah bau si na ambu niki sehingga kadang-kadang ia jari semepe ia jari isyarat aku lemah jak kulit tuh tak niki babale lemah kesolah bale kunin akhir keluarga sa hidup kanca ye niki ye bingung makat bale ndek tembe jan ndek ule unin karingan itu dia punya tembus pandangan basirah namanya niki ketajaman mata hatinya untuk melihat kehidupan akhirat.
Jarin dia senyum bahagia di saat dia meninggal dunia. Nah, nikilah ini yang kita akan coba perjuangkan niki nggih, kita berjuang terus. Jadinya orang yang memiliki basirah, bahasa Imam Al-Ghazali nggih, dia menggunakan dunia niki illa biqadri ma yataqawwa bihi ala suluki thariqil akhirah, hanya sekedar untuk menguatkan dirinya menuju perjalanan akhirat, sekedar. Kemudian berbentar berusaha luwek gabah luwek maling mangan sepiring. Selain niki saya ngepean dengan lain ngepean. Jadi beruan rezeki enten niki napi saksi bau si tekadu sejelo-jelo niki ya haruan rezeki enten. Ngelor temangkit biasa tamu lek suapan enten niki itulah rezeki kita. Selain niki dek niye itu pen rezeki anak tengepean, tetangga, keluarga. Jauh tekepeng nanis koper. Kan? Segera tidak selapu setesembis. Tamu-tamu telepon terus. Nih pok nih arak butuh nih dengan sakit tuh nih singgah juruk kepeng sas koper dia. Nah. Berarti dia ini rezeki kita kan? Dengan ngepean rezeki. Masya Allah. Nah niki, jadi kita pergunakan apa yang hanya bisa kita nikmati, dan itu semua untuk menjadi kekuatan kita menuju jalan akhirat. Nah niki. Nah, wa ta'ifatun ghalabat alaihimus syahwah wal ghaflah fayaktasibuna hatta ya'kulu wa yalbasu wa ya'kulu wa yalbasuna liyaktasibu nggih. Nah, ada segolongan orang bahasan Imam Ghazali niki dalam hidupnya niki hanya melulu syahwatna doang. Jadi dia dilupakan oleh syahwat niki, sehingga dia berusaha untuk makan, berusaha hanya untuk berpakaian. Dia makan, dia berpakaian untuk berusaha. Enggak hidup niki. Nggih. Hidup untuk mangan nginem berpakaian. Mangan nginem untuk berusaha. Enggak doang niki hidup. Nah, sehingga diwanti-wanti dalam surat Al-Munafiqun ini kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan harta benda, anak-anak itu menjadi penghalang, melalaikan kalian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sei berbuat marak nike, dilalaikan oleh harta bendanya, dilalaikan oleh anak-anaknya, itulah orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, wa ta'ifatun arafu ma khuliqu lahu, dan ada sebagian nggih kelompok, sebagian orang niki yang mengenal, memahami ma khuliqu lahu, untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Nah, niki fasta'iddu amma siwah minal hajat wad darurat. Nggih. Fasta'iddu lahu. Kemudian dia mempersiapkan dirinya. Nggih, untuk memenuhi hajat dan kebutuhan-kebutuhannya itu sekedarnya. Nah, jadi tidak berlebih-lebihan. Nah niki jadinya kita baru niki nggih, bahwa kita hidup niki Bapak Ibu, nah coba sekedar sebagai sarana. Jadi Nabi pun juga berdewen tele dunia niki nggih, tidak akan ada artinya lamun dek tebarangi isi zikrillah. Kabar baru niki kan sering tahiyat Ibu nggih.
Bapak coba tahiyat berbentan. Mana tak ada tahiyat. Nabi makna niki. Niki sebenarnya isyarat pelajaran belik oleh kita. Niki sekek. Ini ibarat nol niki. Kan nol niki. Niki juga filosofi daripada kita bertahiyat. Nol niki ibarat dua banda. Ibarat apa yang kita miliki. Lamun kiri tetau tahun tertolok kan 1 0. Pira jarin? 10. Kembali ni kan jadi 10. Sehingga iarak sak sekek. Sak sekek itu perlambang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi juga lamun dia barengi si Allah taala, dia barengi isi ingat tipa Allah taala, jalani perintah Allah taala, jauhi larangan Allah taala, cinta kepada Allah taala, nggih? Dia narak kenen 0. Coba arak kenen 0 lamun dia narak sekek 0. Rombok malik 0. Geser jok kirian malik pira jarin 100. 100 beduen. Ini jari nilai 100 sehingga searak sekek 100 hektar balik beduen de kepeng beduen de tanah dia narak kenen niki lamun dia narak ingat Allah taala terus niki rombok 0 1000 baru nang besalin suara jadi 1000 sehingga searak sekek rombok malik 10.000 rombok sekek 100.000 rombok sekek 1.000.000 rombok sekek sampai 1.000 juta semiliar 1 juta apa jari 1 triliun okay? Pira 0 niki 4 dolar 1 juta dia narak kena niki 1 triliun itu lamun dia narak sekek itu maknanya niki Bapak Ibu. Jangan sampai hampa kita punya apa-apa di dunia niki kalau tidak diiringi dengan zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu bukan hanya maksudnya zikir la ilaha illallah itu zikir lisan namanya. Jadi makna zikir di sini itu kita jalani hidup niki harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbentan milih Allah taala itu niki jalani hidup. Itulah kita jalani hidup itu. Itu namanya makna zikir itu. Tebak keluarga berbentan tebak keluarga ada ensa tahu cara tebak keluarga sesuai dengan kehendak Allah. Itulah namanya zikir dalam kita zikir kepada Allah itu. Niki. Anden tepegawaian berbentan tepegawaian niki ada yang ndak ta gawe larangan atau kita menabrak syariat Allah. Berarti namun tebau jalani kehidupan kita sesuai dengan aturan syariat. Okay? Maka itu sudah namanya zikir rendah. Adik sandak barat niki arak dengan baca salawat lagu marak dengan sandik nuh baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lagu pegawaian masih langgar sandik demen si Rasulullah. Apakah itu namanya orang cinta Rasul? Apunin gombal sida unin terkena. Ya kan? Teparan terlekak. Aku cinta sama kamu, aku cinta unin. Sin puji-puji berayen. Lagu anda suruh beli rujak. Ya kan? Coba ke juluk uji menjuluk sekedik mai belian terujak aron ora kepeng konen. Den bani, den mele lalu boyaan pawok. Berarti itu dia gombal namanya. Arak sekedik sin baca salawat tetapi dia jaga sunnah-sunnah Rasulullah. Niki ambil contoh misal niki kan
Dia jaga kecintaannya kepada Rasulullah. Beruan solat-solat sunat dia coba kerjakan, besantan mampu kan. Nah, kemudian ngerawas niki marak nsa berbentan Rasulullah, ngerawas lemah lembut, dek nuah kasar, dek nuah kerantik batur sandek-ndek. Nah, itu kan sudah ada contoh dari para Rasulullah, sayang kepada semua orang. Itu lebih berharga solawatnya yang seperti itu, karena dia sudah taslim kan, sallu alaihi wasallimu taslima, sudah taslim, sudah dia tunduk, itu namanya taslim. Dia sudah tunduk kepada apa yang menjadi perintah Rasulullah. Nah niki hadirin rahimakumullah dah. Jarin tersebutan lihat niki si Imam Ghazali, kita lanjutkan niki sekecet niki nggih. Jarin lanjutannya niki zamu hubbil mal, ya kan, keburukan terlalu mencintai harta. Jarin isi dunia itu salah satunya juga harta benda. Ke dalam surat Ali Imran niki kan, zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, dengan nina isin niki ikan be nisa sin sebutan niki ndek na rijal, saya nggak dengan ini niki hubaibus syaiton niki perangkap setan. Jadi darang dengan mamu niki dengan nina perangkap setan niki nggih. Jadi lamun milih hancuran sopok gubuk sopok bangsa niki lepasan dengan nina niki unin nggih sede wah ini kan hubus syawat minan nisa wal banin wal qanatir niki masyaallah niki nggih. Erin harta benda qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah niki, itu salah satunya adalah harta benda, isi daripada dunia ini yang bisa melalaikan kita. Yang katuanti-wanti innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu ujian. Jadi arak dengan santer sin bekangan oleh anak kena niki. Woi, pokok apa je unen anak niki belian dakan je ibadah ndek nuah. Bukan begitu orang bekangan. Okay? Orang bekangan itu seperti ibunya Imam Syafi'i. Masih kocet Imam Syafi'i. Seperti ibunya Imam Ghazali, seperti ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masih kocet-kocet. Jadi itu lalu ya. Lalu nuntut ilmu juk Baghdad, juk Madinah. Niki kan rata-rata ulama-ulama besar niki. Padahal berembe kesugih nah niki. Terpesangu wah. Maren-maren Imam Ghazali niki. Ini contoh Imam Ghazali niki masih kocet lah niki. Wah nuntut ilmu, wah bagus sanok dan niki. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Kisah Imam Syafi'i niki nuntut ilmu niki ile Irak. Ya nulik niki, sengan sealim niki. Wah tahun suruh ngajahan niki jari guru muda cara layak. Nggih. Ulek wahalah onen. Dengah niki si ibu niki. Den wahaku lagu bahwa Syafi'i nu anak konen den wah niki teduk na doan lagu iteributan Imam Syafi'i arak kanak bajang ya hebat ya alim ya bagusnya sayaran Syafi'i dengah doan si ina na niki nggih Syafi'i sambe jak ni julu konen be tak balen konen oh tu tak balen konen lek nggih nah jak nulek lemak konen niki. Akhir arak kabar bahwa Imam Syafi'i jak nulik tapi yang hadiah jigis aran jak dengan alim dengan ni arak jadi sangu melek balik dah mak
tebang hadiah Imam Syafi'i ruan kepeng dirham nggih, kepeng emas niki luwih jauh niki. Assalamualaikum Ibu, alhamdulillah sukses. Menuju juga andin pasien kita juga sukses niki. Apa jak mulai nih tebang ke kalu-alu niki isi sahabat-sahabat si murid-murid lah menurut kan ule aku ndek kebutuh sakne ngene niki. Nah, Masya Allah. Lamun ndek man bau nggih jari manusia setetu-tetu alim makrifat kepada Allah dedek ule ndek kemile semanek-manek aku niki. Nah, lengan terus ndek nolek-ulek Imam Syafi'i. Lamun itu dong teman. Masya Allah. Tetapi apa hasilnya? Nggih? Harta benda itu diberikan semua untuk anaknya untuk menuntut ilmu niki sampai kiamat. Derajat ibu orang tua daripada Imam Syafi'i itu akan di atas rata-rata umat muslim niki, akan doanya niki kan mengalir terus dengan kebaikan anaknya, tidak akan dia terkenal niki. Imam Bukhari, saya kenal bapak nih Imam Bukhari, saya kenal inak nih Imam Bukhari dek nara, tetapi derajat orang tuanya nggih lebih hebat daripada ibu-ibu yang lain kan, daripada orang yang lain. Karena apa? Sebab daripada sebab anaknya itu. Nah nikilah nggih orang yang betul-betul menjadikan harta benda dan anaknya itu sebagai investasi akhirat, tabungan akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, lanjutan sketch ini nggih. Nah, jadi dari firman Allah tersebut bahasa Imam Ghazali, hubbul mal wasyarab yumbitani nifaq kama yumbitul ma al baqla. Nah, jadi terlalu cinta kepada harta benda ini, terlalu cinta kepada derajat-derajat kemuliaan, mengeluh-elukan derajat, okay? Dapat menumbuhkan sifat kemunafikan, sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Unin niki. Nah itu ibaratnya niki, okay? Nah jadi firman Manik Rasulullah niki nggih. Madzibani dharyani ursila fi zaribati ghanamin bi aktsara ifsadan min hubbil mal wal jah fi dinir rajulil muslimi. Nah niki bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, bahwasanya dua binatang serigala yang buas nggih dilepas di kandang kambing, ya, maka itu akan lebih banyak merusak, okay? Dibandingkan dengan cinta harta dan cinta kepada kedudukan, akan lebih banyak merusaknya di dalam agama seseorang niki yang muslim dibandingkan dengan serigala yang dilepas di kandang kambing. Ngunin niki. Jadi lamun hubbul mal, berlebihan dalam mencintai harta benda, berlebihan di dalam mencintai kedudukan, itu akan merusak agama seseorang niki nggih. Lamun perbandingan kance hanya sekedar serigala itu nggih. Nah, jadi selapu niki lamun wah dengan cinta harta, cinta segala-galanya niki kan bisa menghalalkan segala cara. Nauzubillahi min zalik. Nah, oleh karena itu nikilah jadi ulama niki menghukumi boleh kita mencari kekayaan, boleh kita mencari harta benda. Nggih. Pertama arak hukum wajib. Nggih. Wajib hukumnya ada sandak ada itu niki jadi dengan minta-minta, jangan kita menjadi pengemis, maka wajib hukumnya kita mencari
harta, mencari kekayaan. Nggih, lamun teu ngemis niki ini tebares niki teinjak-injak dengan apalagi saingan kita non muslim, orang Islam nanti bisa diinjak-injak. Maka wajib hukumnya untuk kita mencari nafkah, mencari harta. Nah niki. Kemudian ada yang sifatnya sunnah, nggih. Lamun tah mau nafkah dengan harta yang kita dapatkan itu bisa kita sambung silaturahim, bisa kita mewujudkan sarana-sarana pendidikan, ilmu. Nah, termasuk niki kita buat masjid niki melalui hasil nafkah, melalui hasil kekayaan Lungguh Sami niki kan kita bisa jadikan sebagai sarana pendidikan. Ini kan sarana pendidikan, pendidikan umat namanya. Nah niki nggih, itu sunnah jadinya kita mencari ilmu. Ada yang sifatnya mubah. Nah niki untuk berhias-hias. Itu lalu untuk boya pegawaian mau gaji mau hasil arak kita beli teken bagi dengan nina. Nah, jadi untuk berhias niki sekedar baru niki. Arak san hukum dan niki haram atau ya itu bukan untuk sekedar hajat tetapi melampaui batas untuk yang haram-haram lain karingan niki nggih. Kadang-kadang jual agama berbentan dengan niki ada yang seakhirna napiaran tebacaan ayat-ayat, tebacaan hadis-hadis tentang bersedekah baik lagu padahal niki ia menggerogoti umat niki nggih luwe cara mangkin niki hipnotis orang melalui agama. Nauzubillah min ini paling luwe dosa niki nggih yang berbentan dengan niki ada yang nih investasi akhirat ada yang lagu akhirnya apa yang terjadi? Wah rekrut nyedi terus karingan. Nauzubillah min cara itu orang yang mencari kekayaan melalui cara-cara seperti itu haram hukumnya kan gitu. Nah nauzubillah min zalik. Nah niki hadirin rahimakumullah, kembali kesimpulannya mari kita menjadikan dunia harta benda niki nggih adik bau berstatus akil, orang yang berpikir untuk akhirat. Bahkan lebih dari itu kita bisa menjadi al-basir, ahlul basirah, punya ketajaman mata hati untuk melihat kehidupan akhirat kita ya. Nah hadirin rahimakumullah, niki entah tiang ngiring pelungguh sami sehingga sampun isya niki nggih. Mudah-mudahan saat sekedik niki sebagai motivasi bagi kita semua dengan kita membaca kitab niki ada peringatan bagi kita supaya kita jangan menjadi orang yang melampaui batas di dalam melihat dunia dan isinya niki. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, ngiring kita tutup dengan kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman lahul huququl wajibatu alaina warhamhum waghfir lahum wa akrimhum biridwanikal azim fi maqadi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Demikian kurang lebihnya yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.